Salam kebahagiaan. Suatu kebahagiaan adalah saat kita menyaksikan generasi penerus kita, anak-anak, cucu-cucu kita, hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, dan penuh pengharapan. Maka tak ayal banyak orang tua melakukan perkara-perkara dan juga keluarga bahkan gereja mewujud nyatakan kebahagiaan itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini sarasian kita membawa kita pada satu karya pelayanan Komisi Anak GKJ Gumulan dalam mewujud nyatakan pengharapan untuk masa depan kita bersama dengan mengubah hari ini. Untuk itu mari bersama kita mengawali sarasian kita dengan kita mendengarkan sebuah pujian Kidung Jemaat 360, Biar Kanak-kanak Datang Kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar kanak-kanak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, susah tak terhibur, padanya ku datang, Yesus memanggilku. Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk keluarga yang Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk keluarga besar GKJ Gumulan. Ketika kebahagiaan bagi kami adalah tidak hanya memikirkan diri kami, generasi sekarang, tetapi bagaimana dengan generasi penerus kami. Untuk itu syukur kepadamu Tuhan, Engkau memberikan anak-anak kami, cucu-cucu kami menjadi bagian dari keluarga, bahkan keluarga besar gereja kami. Dan kami yakin dalam kasih-Mu, dalam keteladanan-Mu, Engkau menuntun kami menyiapkan anak-anak kami dalam sukacita, dalam bahagia mereka di sepanjang hidup, bahkan hingga kedewasaannya nanti. Dan itu ada, kami awali dari sukacita bersama dengan kaum keluarga dan keluarga besar gereja kami. Untuk itu Tuhan, kami memberi diri dalam pergumulan dan pengharapan bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu kami. Demikian juga saat ini dalam sarasian ini, kami yakin Engkau menuntun kami hadir dalam pergumulan, pelayanan Komisi Anak GKJ Gumulan, bahkan juga pelayanan tim ibadah online GKJ Gumulan. Untuk itu kami haturkan kebersamaan kami di sepanjang sarasian pada saat ini. Memberi diri dalam kerendahan hati untuk setiap kekurangan dan dosa, sungguh Tuhan kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari bersama kita mencermati ketika Tuhan Yesus bersabda, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Matius 19 ayat yang ke-14. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah melarang anak-anak datang kepadanya, sebagaimana dalam bacaan kita. Justru Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak kecil inilah
yang empunya kerajaan surga. Untuk itulah Tuhan Yesus meletakkan tangannya, berarti mendoakan dan memberkati anak-anak. Sekalipun Tuhan Yesus lelah, Ia ingin memberikan pengajaran kepada para orang tua pada saat itu, kepada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, bahwa Tuhan tidak pernah menghalangi anak-anak datang kepadanya. Ya, satu ungkapan yang indah tadi kita dengarkan dari teman kita, dari saudara kita, dari Mbak Tere yang telah menyanyikan biar kanak-kanak datang kepadaku. Betapa berharganya masa kanak-kanak, betapa berharganya anak-anak dalam kehidupan kita. Karena dalam masa kanak-kanak terbentuk dasar yang menopang seluruh kehidupan dan konsep-konsep yang mempengaruhi kehidupan di masa dewasa mereka. Sehingga kita hendak melihat bahwa setiap manusia itu unik. Untuk itu mari kita cermati ketika kita bicara tentang kanak-kanak. Di dalam masa kanak-kanak, yang pertama konsep dibentuk mengenai dirinya sendiri. Ya, pandangan mengenai dirinya sendiri berkembang sesuai dengan penilaian orang tua, keluarga, teman, atau mereka yang ada di kehidupan anak-anak. Bila anak-anak diterima, bila anak-anak dibanggakan, mereka akan merasa berharga. Ya, mereka tumbuh dengan sehat. Tapi sebaliknya, jika tidak demikian, anak-anak bisa menjadi anak-anak atau pribadi yang rendah diri. Yang kedua, konsep dibentuk mengenai dunia sekitarnya. Jika anak-anak diasuh, dirawat dengan penuh kasih sayang, maka ia akan memandang positif mengenai lingkungannya. Ada rasa aman, ada kehidupan yang membahagiakan. Tetapi sebaliknya, bila yang terjadi adalah pandangan yang negatif, maka relasi yang ada menuntun anak merasakan ketidakamanan, bahkan rasa takut dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, konsep dibentuk mengenai dunia sekitarnya. Gambaran bahwa anak-anak yang ada dalam kehidupan ketika dirawat dengan baik tadi pandangan yang negatif, dia akan bisa menghadapinya dengan baik. Tetapi sebaliknya ketika dia dirawat dengan satu bentuk cinta kasih yang berbeda, pandangan negatif tentang lingkungannya, dia bisa menjadi pribadi yang menyendiri, pribadi yang agresif. Dan selanjutnya, konsep dibentuk mengenai siapakah Allah. Anak-anak mendapat pengertian dan pengalaman positif tentang Allah sesuai dengan Alkitab, melalui orang tua, melalui saudara, melalui gereja. Maka yang ada adalah rasa aman di dalam kehidupan, bahkan rasa aman dalam kasih Allah. Dan tentunya ini menjadikan ia memiliki dasar hidup yang kokoh, yang penuh dengan kebahagiaan. Dan ketika kita bicara bagaimana kanak-kanak nantinya dalam dewasanya, hari ini adalah kita bicara untuk masa depan mereka. Satu kebahagiaan saat ini, kita mempergumulkan selanjutnya tentang anak-anak kita, anak-anak GKJ Gumulan, dalam sarasean tentang ibadah anak sekolah minggu di GKJ Gumulan. Maka terima kasih kehadirannya di studio 1 GKJ Gumulan untuk Bu Win, Ibu Agustina Wulandari Winarto, Ibu Oni Florantina Sanjoyo Adi. Ya, matur nuwun Bu Win, Bu Oni hadir di kita. Sebenarnya kita pengen menghadirkan semua nggih. Semua guru sekolah minggu, semua anak-anak kita, tetapi mohon maaf anak-anak yang ada di rumah mewakili komisi anak, mewakili guru-guru sekolah minggu, Bu Win dan Bu Oni ada di antara kita. Nah, mari bersama kita mencermati ketika anak-anak hingga saat ini gitu, sejak pandemi COVID-19 kemudian di new normal ini, anak-anak bagaimana kabarnya?
Karena kita tidak ada dalam perjumpaan. Kira-kira bagaimana Bu Win, Bu Oni? Ya, yang saya dengar kabarnya mereka ya sehat dan baik. Puji Tuhan gitu Ya, ya. tapi yang jelas mereka harus tetap di rumah. Dan kadang-kadang anak-anak merasa jenuh. Sebenarnya dia pengen keluar. Nah, apalagi kalau ketemu dengan guru sekolah minggu, dia pengen sekali bareng-bareng sekolah minggu lagi. Jadi sampai saat ini mohon maaf untuk anak-anak masih tetap harus di rumah saja gitu nggih. Masih harus memenuhi protokol kesehatan di rumah saja, ibadah dari rumah, sekolah minggu. Tetapi ada komunikasi lewat ini nggih, grup WA nggih. Kami punya Nggih. kelompok grup sekolah minggu blog Bu. Nah, Oh, di gitu. situ ada komunikasi bagaimana anak-anak apakah mengikuti sekolah minggu, mereka kadang memberikan hasil aktivitasnya melalui foto-foto seperti itu. Jadi masih tetap terpantau walaupun anak-anak di rumah dan para guru sekolah minggu dari tempat masing-masing gitu nggih. Nggih, terima kasih. Oke, selanjutnya di masa yang lalu bahkan sebagian di masa kini ketika sekalipun gereja sudah dibuka untuk ibadah, kita mencermati anak-anak masih tetap mengikuti ibadah keluarga. Nah, kira-kira menurut penjenengan, apakah ibadah keluarga yang terjadi di keluarga di masa pandemi atau mungkin sebagian keluarga memilih ibadah online karena kita ada akses live streaming gitu nggih. Kira-kira anak-anak bisa nggak mengikuti ibadah dari rumah masing-masing itu? Berdasarkan komunikasi kami lewat grup WA itu Bu ya, orang tua murid itu, kadang-kadang mereka mengirimkan foto-foto beberapa anak, terutama yang besar yang mengikuti ibadah keluarga, tetapi yang kecil-kecil kebanyakan tidak mengikuti. Mungkin mengikuti tapi pada saat momen tertentu misalnya meminta persembahan, kalau yang mengikuti dalam keluarga besar nggih. Tapi pada saat mendengarkan khotbah itu enggak kami enggak begitu mengerti juga. Harap maklum karena porsi yang dipakai untuk ibadah online ini ibadah gereja dewasa gitu nggih. Mungkin untuk yang anak besar sudah bisa mengikuti tapi anak kecil belum cocok untuk semuanya begitu nggih. Oke. Nggih. Jadi satu gambaran ini menjadi catatan kita, tetapi sebagian dari anak-anak yang sekalipun lewat ibadah online bisa mengikuti gitu nggih. Nah, kemudian kalau kita mencermati sampai hari ini untuk channel GKJ Gumulan untuk ibadah live streaming, kemudian Sarasean, kemudian ada channel Komparemgum gitu nggih yang juga untuk remaja pemuda gitu nggih. Nah, menurut Komisi Anak apakah dengan eksisnya dua channel ini atau tim ibadah online GKJ Gumulan kemudian menjadi inspirasi dari Komisi Anak, bagaimana ya kalau Komisi Anak membuat sekolah minggu online gitu? Atau seperti bagaimana keputusan kemudian kok ada di channel GKJ Gumulan sekolah minggu online? Gitu. Mungkin Bu Win dulu yang Ya kalau saya dulu ya Mbak Oni. Ya. Kalau menurut pengamatan saya itu memang salah satunya ada saran dari orang tua. Bu, sekali waktu sekolah minggu ngadakan istilahnya siaran untuk anak-anak. Itu harus daripada anak-anak ikut kebaktian tidak nyaman, dia merasa jenuh gitu. Terus ternyata baru beberapa minggu itu saya dengar usulan itu kok terus ada tawaran dari Komparem untuk mereka sanggup membantu itu ya, terus kami ya ngobrol bareng gitu. Mungkin Mbak Oni gitu ada ya kurang lebih sama ya Bu ya. Jadi awalnya memang dorongan dari beberapa orang tua, ada beberapa anak juga yang di WA itu kadang juga mengirimkan voice. Bu Nino, Bu Oni, Bu Win, kami kangen loh, kangen untuk
untuk sekolah minggu lagi. Nah, terus tapi saat itu kami memang belum mengadakan karena melihat situasi dan ada beberapa kendala. Sama seperti yang Bu Win tadi katakan, setelah ada tawaran dari Tiol Komparem untuk membantu kami mencoba untuk mempersiapkan sekolah minggu online itu. Jadi pada akhirnya kemudian ada ibadah online gitu nggih. Nah, kemudian kalau kita mencermati gitu nggih, menurut penjenengan bagian dari Komisi Anak GKJ Gumulan, kira-kira kemudian dalam satu periode ini sudah ada sekolah minggu online, ada nggak kekuatan yang ditampilkan melalui ibadah online itu dibanding ketika tidak ada ibadah online, atau bahkan kalau dibanding sekolah minggu dulu model yang dulu gitu nggih. Di masa kini yang penyiaran pirsani apa? Ada ya Bu ya? Ada. Ya, anak-anak memang lebih seneng dengan adanya ibadah online. Katanya, wah aku bisa ketemu sama Bu Guru meskipun lewat istilahnya dia lewat TV gitu lewat TV, ya. Terus dia juga bisa ikut sekolah minggunya, tidak harus jam 8, misalnya dia bangun kesiangan dia bisa jam 9 ikut gitu. Terus dia kalaupun dia pas diajak pergi dan itu dia katanya orang tuanya dia pengen untuk ini pengen lihat itu nyetel lagi begitu nyetel lagi lagunya yang dia senangi gitu. Jadi ya mungkin 1 bulan ini ya ada manfaatnya. Jadi tanggapan positif ya, gitu ya. Positif ya. Kami juga yang memberikan semangat pada kami itu anak-anak antusias memberikan foto-foto hasil aktivitasnya itu Bu di grup ya. Mereka menunjukkan kalau mereka senang mengikuti sekolah minggu. Jadi ini yang membedakan nggih bahwa ketika ibadah online dengan keluarga kan tampilan modelnya model keluarga atau dewasa lebih juga cenderung dewasa. Apalagi kalau bahasa Jawa gitu nggih, anak-anak kesulitan. Tapi dengan ibadah online sekolah minggu tentu kita melihat lagu-lagunya kan lagu-lagu untuk anak-anak gitu nggih. Model berceritanya dan yang paling menarik anak-anak bisa melakukan aktivitas itu nggih, kayak sekolah minggu biasanya itu nggih. Nggih, bagus Jan. Tadi sekolah minggunya bisa diatur. Waktunya kapan, di mana gitu. Biasanya kalau mereka baru bisa mengikuti sore hari pun nanti anak itu atau orang tuanya itu akan memberikan foto hasil kreativitasnya bersama anak itu di grup sore hari setelah mengikuti sekolah minggu. Jadi sebenarnya selain kekuatan yang ditampilkan oleh materi di ibadah online, ternyata juga ada kekuatan peran orang tua ini ternyata. Betul sekali Bu. Orang tua yang mendampingi. Orang tua yang Jadi terima kasih untuk para orang tua ya yang setia mendampingi anak-anaknya gitu. Nah kalau tadi kita melihat kekuatan, kira-kira ada nggak kelemahan, kekurangan atau bahkan masukan-masukan yang disampaikan kok ibadah online? Ada enggak ini? Ada juga sih Bu. Kira-kira masalahnya di mana? Kelemahannya terutama kami agak ini ya Bu ya, agak merasa nggak enak itu kepada orang tua yang keterbatasan kuota itu. Biasanya itu harus istilahnya pandai-pandai menyisihkan khusus untuk sekolah minggu ini dan memang ini juga durasinya dibuat nggak terlalu panjang supaya tidak terlalu makan kuota. Kemudian mungkin ada beberapa orang tua Bu ya yang nggak bisa mendampingi langsung padahal anak-anak masih kecil-kecil kan mungkin butuh pendampingan gitu. Ya karena itu tadi karena keterbatasan kuota ya, dia mungkin kuotanya lebih ini pengen digunakan untuk sekolah karena sekolah hari Senin sampai Sabtu anak-anak juga butuh kuota. Kadang-kadang ada orang tua yang istilahnya besok lagi gitu. Jadi ada anak-anak sebenarnya yang kecewa juga tapi ya tapi antusiasnya tetap dia ngerjakan aktivitasnya tetap kita dikerjakan. 1 bulan sekali memberikan itu lembaran ringkasan itu ya. Hasilnya itu ringkasan terus ada bahan aktivitas. Nah, itu meskipun dia tidak ikuti sekolah minggu
tapi aktivitasnya dikerjakan semua. dikirimkan juga ke Oh iya, ada materi yang disampaikan materi. gitu nggih. Iya. Lembar-lembar panduan dan juga aktivitas gitu, Iya, nggih. aktivitas, iya. Iya, jadi mohon maaf memang di dunia sekarang ini penyisihan dana untuk kota jauh lebih besar gitu nggih. Dan itu bagaikan apa namanya anak polah bobo kepradah katanya gitu nggih. Untuk sesuatu yang membahagiakan kebutuhan bagi anak ya mau tidak mau orang tua harus memfasilitasi gitu nggih. Semoga ada teknik yang lebih bagus gitu nggih. Mungkin di-download gitu. Bisa nggih? download. Sama Bu Oh, sebetulnya. sama saja. Gunanya, nggih. Sama. Nggih, monggo ini kebijakan kami serahkan kepada para orang tua, apalagi tadi masalah pendampingan Pendampingan gitu, nggih. waktu. Nggih, umpama mungkin hari itu adalah hari sibuknya orang tua, mungkin mendampingi malam harinya kan juga bisa itu nggih. Bisa juga. Hari esok harinya itu kan juga bisa gitu nggih. Karena tadi sekolah minggunya bisa berdasar kesepakatan. Sepakatan waktu. Jadi untuk anak-anak yang kecil tetap mohon bantuan orang tua dalam pendampingan gitu. Nah, kemudian sekarang kalau kita bicara persiapannya gimana? Persiapan sekolah minggu di masa sebelum model online dengan online apakah ada bedanya? Ada ya Bu. Banyak ya? sekali, Banyak Bu. sekali bedanya. Lebih mudah yang mana? Lebih mudah yang Lebih mudah biasa. yang tatap muka langsung. tatap muka. Lebih menarik yang mana? Kalau Kalau menurut saya menariknya, dua-duanya menarik. Oh, dua-duanya dua-duanya menarik. menarik. Tapi khususnya kami dari guru sebenarnya merasa repot atau Ya. ya merasa agak susah juga karena harus persiapan. Iya, jadi ini Tapi ya demi tantangan anak-anak baru lah, gitu Bu. nggih. Iya. Harus lebih cepat ya kalau kita modelnya online itu. Oh, nggih, nggih. Nggih, jadi ini satu gambaran. Selanjutnya kita dengan tadi persiapan, berarti petugasnya juga agak beda nggih dalam persiapan. Ya, petugasnya juga agak beda. Sebetulnya kami guru-guru sekolah minggu seharusnya sudah terbiasa untuk memberikan materi firman, kemudian pujian, ya Bu. Yang biasa kami lakukan kalau bukan pada masa-masa pandemi, itu rata-rata semuanya sudah siap untuk melakukan firman dan pujian. Tapi karena sistem rekamannya yang berbeda ini, membuat beberapa dari kami juga belum siap untuk Ya. melakukan hal yang sama seperti saat Jadi ada sebelumnya. tantangan baru gitu Nggih, nggih. Dan berarti catatan bagi kita untuk senantiasa belajar gitu Nggih, nggih. Ya. betul, Bu. Semoga semakin ke depannya nanti semakin baik. Orang ya, mengatakan iya. cukup tambah jam terbangnya, maka semuanya akan beres. Betul, Bu, ya. Nggih, nah kemudian kita masuk selanjutnya. Apa namanya? Mencermati tadi dikatakan bahwa tawaran dari tim ibadah online khususnya yang dari Komparem gitu. Menurut Komisi Anak melihat karya saudara-saudara kita Komparem GKJ Gumulan dalam pelayanan di sekolah minggu online itu penjenengan mencermatinya gimana? Bagus sekali ya Bu. ini Bagus ya. sekali. Keren ya? Iya, bagus iya, sekali. iya. sampai Saya paling suka apa itu model apa? Yang screen belakangnya itu loh, jadi warna-warni. Green screen, Ternyata gitu Green nggih. screen ya, ya. Green screen, kemudian Nggih. bisa jadi ada mataharinya keren gitu nggih. Nggih. Nggih, nggih. Sangat-sangat Itu gitu. sangat membuat apa ya, membantu konsentrasi jadi anak-anak lebih Betul, lebih nggih. betah untuk Iya, iya. Kreativitas muncul di kreativitas. sini. nggih, nggih. Jadi kita akan juga mengucapkan terima kasih untuk siapapun yang berpelayanan di sekolah minggu online. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir. Ada nggak kesan untuk baik orang tua, anak-anak ataupun siapapun yang ambil bagian dalam pelayanan ini? Saya dulu ya Mbak Uni. Oh, nggih, monggo. Ya kalau saya, karena saya sudah tua juga, saya pesankan kepada orang tua selama ibadah online ini kami tetap mohon dan harapkan orang tua untuk Bapak Ibu setia mendampingi mereka, anak-anak kita, dan juga kalaupun ada anak-anaknya yang pengen nyanyi dan orang tua belum bisa nyanyi, nanti bisa diulang lagi dari yang sudah ada. Jadi mendampingi segala hal gitu nggih. Iya, kalau ya Waktunya gitu nggih, perhatiannya, ngelatih nyanyinya gitu nggih, Iya. dan aktivitasnya gitu nggih. Oke. terus satu lagi kami dari Komisi Anak, ya selama ini memang
masalah petugas atau itu masih kami merasa kurang, mungkin ada Bapak Ibu atau anak-anak remaja yang mau dan rela bergabung dengan kami siap menerima bantuan. Jadi menerima segala pelayanan, bantuan, pertolongan gitu nggih. Siapapun yang tergerak hatinya, berminat, tapi ternyata non sewu ada kualifikasinya mestinya nggih. Karena kalau ini kan untuk sekolah minggu online anak-anak gitu, berarti mereka adalah orang-orang yang mencintai, peduli pada anak-anak dan punya tampilan yang keren untuk anak-anak nggih. Dengan bahasa anak dan sebagainya gitu nggih. Tapi tidak gitu, terlalu bisa dipelajari bersama gitu nggih. Ada Mbak Oni pesan untuk anak-anak? Anak-anak yang ada di sana nggih. Anak-anak sekolah minggu yang saat ini belum bisa sekolah minggu langsung di gereja, kami sangat mengharapkan anak-anak tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Mungkin ada beberapa yang pada hari itu nggak bisa langsung ikut online, tapi adik-adik bisa baca lewat tata ibadah yang sudah guru-guru sekolah minggu bagikan. Dari situ nanti juga adik-adik bisa ikut menyanyi sendiri, kemudian juga bisa mengikuti aktivitasnya. Nah, terutama jangan lupa adik-adik yang sudah bisa membaca itu juga harus baca Alkitabnya. Jadi apa yang ada di materi yang ada di sekolah minggu hari itu bisa diterima dengan baik. Jadi tidak boleh mengatakan kendala kuota, kendala internet gitu nggih. Kalaupun keterbatasan yang ada, tetap panduan bisa dipakai gitu. Dan semoga ada cara kreatif untuk bisa mengakses gitu nggih untuk sekolah minggu. Ya, terima kasih dan satu apresiasi dari Komisi Anak dari kita semua untuk tim ibadah online GKJ Gumulan, khususnya dari teman-teman rekan-rekan dari Komparem, maka nanti akan ada tampilan wajah-wajah mereka. Terima kasih secara khusus bagi Mas Bergas Subroto, terima kasih bagi Mas Bima Jalu Arti, terima kasih bagi Mas Ivan Anggastawijaya, terima kasih buat Mas Apriliano Kriston, terima kasih buat Mas Prasetyo Adi Wicaksana dan adiknya Wicaksana Setio Pambudi. Terima kasih dan terima kasih siapapun yang sudah berkenan terlibat di dalam pembuatan, rekaman dan apresiasi untuk sekolah minggu online GKJ Gumulan. Terima kasih dari kami dan kiranya sebagaimana tadi disampaikan gitu nggih, para orang tua memberikan dukungan pendampingan karena apa yang kita lakukan saat ini adalah sebuah perubahan untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Mereka jadinya apa di dewasanya nanti dimulai dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Untuk itu terima kasih, demikian sarasean di saat ini. Salam dari Studio 1 dan sampai jumpa lagi melalui Studio 2 GKJ Gumulan dalam layanan ibadah online untuk sekolah minggu online. Inilah rasa sayang kami bagaikan Kristus yang menyayangi kita. Sebuah pujian mengakhiri perjumpaan kita. Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku
Mari bersama kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ketika di dalam karya agung-Mu, Engkau mengajar kepada kami. Dan kami yakin di dalam perkara di antara pandemi COVID-19, di new normal ini, kami yakin Engkau memberkati kami sebagaimana Engkau memberkati anak-anak kami. Mereka yang menjadi bagian dari kelompok rentan, kami yakin Engkau meneguhkan akan pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga COVID-19, pandemi dan juga new normal ini tidak menjadi perkara yang mengganggu atas kebahagiaan mereka. Mereka boleh memahami cinta kasih-Mu karena Engkau menuntun mereka datang kepadamu. Mereka boleh merasakan kasih Kristus. Dan pada saatnya melalui orang tua, keluarga dan gereja, bahkan mereka yang ada di sekeliling kami, anak-anak kami boleh tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak terbaik-Mu. Dan biarlah sukacita itu milik mereka, kini dan selamanya. Bahkan sukacita di masa dewasa nanti, ketika mereka boleh mengakui akan apa yang kami lakukan melalui setiap pengajaran, bahkan keteladanan. Demikian juga syukur kepadamu Tuhan, untuk orang tua yang boleh menuntun anak-anak mereka semakin dekat dengan Engkau, dan anak-anak yang memiliki kerajinan melalui ibadah online, melalui sekolah minggu online, berkati proses mereka mengenal diri mereka, mereka mengenal lingkungan dan mereka mengenal Engkau. Demikian juga karya pelayanan Komisi Anak GKJ Gumulan, di dalam memahami situasi yang ada, berkati mereka dalam setiap kreativitas melalui sekolah minggu online GKJ Gumulan. Berkati siapapun yang Engkau pakai sebagai sarana kebaikan, secara khusus rekan-rekan kami dari Komparem di tim ibadah online GKJ Gumulan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan dalam karya pelayanan ini adalah untuk setiap karya kebaikan-Mu, melalui kebaikan generasi penerus kami. Untuk itu Tuhan, kami haturkan perjalanan kehidupan, perjalanan pelayanan kami dalam kuasa berkat-Mu. Dalam kekurangan kami mohon pengampunan. Sempurnakan kami dari hari lepas hari. Untuk itu kami haturkan kehidupan kami sepenuhnya dan seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Demikian sarasean pada saat ini. Semoga apa yang menjadi percakapan, pergumulan dan pengharapan kita senantiasa bermanfaat. Salam sehat dan penuh kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,